الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه La tajidu, kau tidak dapati Muhammad, kauman, orang-orang seperti ini. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir, mereka beriman pada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadan Allah. Mereka bisa saling berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Kau tidak akan dapati orang yang beriman itu berkasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, meskipun itu adalah orang tua mereka, atau abna'ahum, atau anak-anak cucu mereka, atau ikhwanahum, atau saudara-saudara mereka, atau ashiratahum, atau keluarga mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Dan mereka itulah yang Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Wa ayyadahum miruhim min. Dan Allah kuatkan mereka dengan nurul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia-manusia yang beruntung yang bisa beriman dengan penuh pada Allah, punya wala, loyalitas, dan barok. Kemarin bunda belum ada yang searching tentang konsep wala dan barok. Wala dan barok itu loyalitas penuh kepada Allah, kepada Rasul, kepada agama. Barok dan bisa berlepas diri dari semua yang menghalangi kecintaan pada Allah dan Rasul. Dan mereka yang punya komitmen untuk wala dan barok ini, kalau disuruh milih Allah, Rasul, jihad di jalannya dibanding dengan orang tua, anak, pasangan, saudara, keluarga, rumah, bisnis, harta, maka mereka akan pilih Allah, Rasul, dan jihad di jalan. Pilihan yang nggak semua orang bisa. Pilihan bukan pilihan biasa. Tapi memang mereka adalah manusia pilihan Allah. Tahu dari mana manusia pilihan Allah? Ini dia kalimatnya. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tulis, Allah tetapkan dalam hati mereka ada iman. Wa ayyadahum biruhim min. Gak cuma dikasih iman, tapi dikasih ruh. Allah kuatkan mereka dengan ruh dari Allah. Tadi pas dengar ada yang mengartikan biruhin itu dengan pertolongan Allah. Dan diterjemah perkata juga dengan pertolongan Allah. Tapi Allah kuatkan dengan biruhin minhu, ya dengan ruhnya Allah. Apa itu ruh? Ruh itu spirit. Ruh itu semangat. Ruh itu kehidupan. Manusia tanpa ruh nggak ada apa-apanya, mati. Dan semua yang hidup itu ada ruhnya.
Tapi hidup semakin hidup kalau sudah dikasih kehidupan sama Allah, ditambah lagi ruh dari Allah. Ya segini aja kali ya, kurang. Ini pada nyengir-nyengir, ini mau jam berapa kira-kira ini? Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Bunda, ayat ini amat terkenal, apalagi Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba itu bentuk pasifnya dari kataba. Kataba itu nulis, menetapkan, memutuskan. Itu kataba. Kalau kutiba ditetapkan, diwajibkan, sudah ditulis. Bagi orang yang beriman, saum itu gampang. Bagi orang-orang beriman. Bagi orang munafik, wah susah. Bagi orang beriman, baca Al-Quran itu gampang. Bagi orang beriman, qiyamul bangun itu gampang. Maka ada hal-hal yang amat berat bagi orang-orang kebanyakan, tapi kalau sudah dikasih iman sama Allah Subhanahu wa taala, jadi enteng. Jangan yang kayak begitu. Jihad aja enteng. Kalau kita sholat malam kesiangan nggak kebagian, ada rasa sedih. Yang dikasih sama Allah bisa sedekah, rajin sedekah, terus nggak ikutan sedekah. Ada rasa, ya Allah, saya kenapa nggak diajak? Dan nanti ayah bunda cari ayat tentang orang-orang yang datang pada Rasulullah SAW nangis karena nggak bisa ikut perang Tabuk. Ketika Rasul mengatakan, aku tidak dapati harta yang bisa membuat kalian bisa berangkat. Dan nangis. Biasanya kebanyakan orang disuruh perang nangis, ditunjuk jadi wajib militer, kejang-kejang. Banyak yang takut laki-laki. Tapi kalau sudah ditaruh iman sama Allah, nggak ikutan malah nangis. Tuh, Bunda Risma sudah nyarikan ayatnya di surat Taubah. Tentang orang yang nggak bisa berangkat jihad, nangis. Seperti anak kecil kalau nggak diajak jalan-jalan. Itu yang, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Yang dipanggil sama Allah hanya orang beriman. Dan Allah tuliskan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Allah tuliskan, Allah tetapkan buat mereka, dalam hati mereka itu ada iman. Maka ada doa indah Rasulullah SAW yang berasal dari ayat Allah dalam surat Al-Hasr. Doa indahnya adalah Allahumma habib ilayyal iman wa zayyinhu fi qalbi wa karrih ilayyal kufra wal fusuqa wal isyan waj'alni minar rasyidin. Bunda, hafal nggak doa itu? Cari, kalau belum hafal, cari, amalkan. Ini doa indah. Allahumma habib ilayyal iman. Ya Allah, buat aku mencintai keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, dan hiasilah iman itu dalam hatiku. Wa karrih ilayyal kufra, dan buat aku membenci kekafiran. Wal fusuqa, benci terhadap kefasikan. Wal isyan, dan buat aku benci terhadap kemaksiatan. Waj'alni minar rasyidin, dan jadikan aku termasuk orang yang mendapatkan petunjuk nih. Dari hadis, dari doa Rasulullah itu, highlightnya adalah minta pada Allah, Allahumma habib ilayyal iman, ya Allah, buat aku cinta kepada keimanan. Wa zayyinhu fi qalbi, dan buat aku ya Allah, buat iman itu berhias dalam hatiku. Jadi
iman membuat indah hati orang beriman. Banyak orang yang nggak tahu mana hitam dan putih dalam hidup ini. Tapi iman itu akan membuat hidup kalian jadi berwarna. Itu doa itu yang dibaca Rasulullah berasal dari surat Al-Hasr. وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. Cari itu ayatnya. Al-Hasr. Al-Hujurat. Surat Al-Hujurat 49. Jadi Allah hiasi, membuat kalian mencintai keimanan dan Allah hiasi dalam hati kalian. Dalam surah Al-Hujurat. Dan minta kepada Allah agar ada iman dalam hati kita. Karena iman meski sebesar biji zarah pasti masuk surga. Man kana fi qalbi mithqala dzarratin min iman dakhala jannah. Cari itu hadisnya. Siapa yang dalam hatinya ada sebesar biji zarah dari iman pasti masuk surga. Rugi kalau ada manusia yang enggak ditetapkan iman dalam hati mereka. Neraka tidak. Jadi kalau ada iman dalam hati kita beruntung kau. Bersyukur pada Allah. Kemarin kita bahas banyak saudara-saudara kita yang beriman tapi orang tuanya nentang. Ada anak cucunya yang nentang. Ada menantunya yang nentang. Ada saudara-saudaranya. Ada keluarganya yang menghalang-halangi. Ya, tapi kalau sudah ada iman, pilihannya. Termasuk Mus'ab bin Umair. Saat di Mekah, anak ini terkenal flamboyan. Kalau beliau belum datang, wanginya aja udah kecium dari jarak yang jauh, kata Rasulullah. Pakaiannya parlente, Mus'ab bin Umair. Tapi Masya Allah, beliau meninggal di Perang Uhud. Beliau syahid yang dalam banyak sirah disampaikan tuh. Rasulullah nangis melihat Musa bin Umair karena nggak ada baju yang proper, kain kafan yang pantas untuk menutupi tubuhnya. Kalau kepalanya ditutup, kakinya kelihatan. Kalau kakinya ditutup, wajahnya kelihatan. Rasulullah nangis. Dan Rasulullah SAW bilang, ini anak siapa yang nggak kenal di Mekah dulu. Dulu perlente, dulu anak orang kaya, anak mami, kesayangan ibunya. Begitu masuk Islam, maka semua fasilitas itu dicabut sama maminya. Tapi dia pilih hidup bersama iman. Dia tinggalkan Mekah, hijrah ke Madinah, hidup bersama Allah dan Rasul. Bahkan mati di jalan Allah. Keren banget. Cari ya, kisah Rasulullah menangisi Mus'ab bin Umair. Anak muda yang Allah kirim, Rasulullah kirim untuk membuka Yasrib. Maka kalau kita datang haji umroh ke Madinah, maka pahalanya juga ngalir kepada Mus'ab bin Umair. Kalau bukan Mus'ab bin Umair, maka Madinah tidak menjadi kota Rasulullah SAW. Maka kalau kita ke sana, nah, pahalanya ngalir tuh buat Mus'ab bin Umair. Apa sih sebab yang mau disampaikan terkait dengan ayat pagi ini? Itu dia.
salah satu orang yang Allah tulis dalam hatinya iman. Meskipun ibunya nggak setuju. Meskipun fasilitas dicabut semua. Meskipun mati dalam kondisi mengenaskan. Tapi Allah dan Rasulnya ridho. Wah itu kalau udah Allah dan Rasulnya ridho, udah. Nanti insya Allah besok atau lusa ada kalimat radhiyallahu anhum wa radu'an. Itu mah dahsyat. Kalau Allah sudah ridho, udah selesai segala-gala. Balik ayah bunda tentang ada iman yang Allah tuliskan dalam hati kita, dalam hati mereka, dalam hati orang-orang beriman. Yang itu meski langit 7 lapis, bumi 7 lapis, kalau ditaruh dalam daun timbangan dan kalimat la ilaha illallah dalam daun timbangan yang satunya lagi, la rajahat bihin, pasti kalimat la ilaha illallah itu lebih berat daripada langit 7 lapis, bumi 7 lapis. Dan itu hadis qudsi. Allah yang berfirman. Jadi, oh punya dunia, oke. Punya harta, punya jabatan, punya segala-gala, oke. Tapi kalau nggak ada iman, nggak ada nilai. Punya ilmu, oke. Tapi kalau nggak ada imannya, nggak ada nilai. Dari mana sebab tahu ujung surat Al-Kahfi yang tidak beriman, fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Maka di hari kiamat nggak mungkin kita timbang apaan yang ditimbang, kata Allah. Semuanya nggak ada nilainya, tidak mungkin ditimbang sama Allah. Fala nuqimu lahu yaumal qiyamati wazna. Itu hanya gara-gara nggak ada iman. Dan ayah bunda, orang beriman tuh karena ada imannya, maka dalam hati ini ya, kalau sudah ada iman, lebih kokoh daripada gunung. Lebih mulia daripada semua makhluk. Iblis, setan, jin juga takut. Ada nggak di antara kita yang masih takut sama setan? Ali masuk tempat gelap takut. Orang beriman nggak boleh begitu. Orang beriman mah dia masuk aja, setan udah kabur tuh karena ada iman. Jadi kalau ada ayah bunda udah umur segini masih takut sama setan, emang pernah lihat setan? Nggak pernah lihat. Jadi yang di pikiran itu yang lebih dahsyat daripada yang sebenarnya. Padahal setan tuh kalau sudah ada kita, terus kita makan baca bismillah, minum baca bismillah, masuk rumah baca bismillah, udah lemes tuh. Itu baru bismillah doang, apalagi baca Al-Quran, apalagi sholat. Jadi karena iman, setan aja udah kalah sudah. Gunung kalah karena ada iman. Dari mana Rasulullah tahu? Nah itu surat Al-Hasyr. Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Kalau kami turunkan Quran ini pada satu gunung, maka engkau akan lihat Muhammad, gunung itu luluh lantak karena takut pada Allah. Jadi kalau diturunkan Al-Quran, hancur tuh gunung. Tapi hanya di hati-hati orang beriman. Allah titipkan Al-Quran. Maka Masya Allah nggak berasa juz 29, meskipun tertatih-tatih, juz 30, meskipun tertatih-tatih bisa. Dikasih lagi sama Allah juz 29 bisa. Sekarang dikasih lagi juz 28, insya Allah bisa. Ntar nggak berasa 30 juz. Pokoknya nggak usah lama-lama, 15 tahun aja kita ngaji 30 juz. Takbir, Allahu Akbar.
Jadi 15 tahun insya Allah masih hidup semuanya nih, mudah-mudahan. Insya Allah. Jadi lebih dahsyat dari gunung. Wa iyyadahum bi ruhimin, dan Allah akan kuatkan mereka dengan ruh min darinya. Ayah bunda nanti cari, ada kalimat Allah. Ketika Allah ciptakan Adam dari tanah. Lalu Allah bilang kepada seluruh malaikat untuk sujud pada Adam. Maka semuanya sujud kecuali iblis. Barangkali ada yang bertanya kepada dirinya masing-masing. Atau mungkin sudah ada yang nanya kepada orang lain. Atau mungkin sudah ada yang bertanya pada Allah langsung. Kenapa kok para malaikat disuruh sujud sama Adam? Kenapa Allah nyuruh malaikat sujud kepada Adam? Kan makhluk pada makhluk. Kenapa? Ada satu ayat, nanti cari ya penyebabnya. Yang membuat seluruh malaikat dan jin, iblis, setan disuruh sujud kepada Adam. Ada kalimat dari Allah, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Kalimat ini ayah bunda cari dalam Al-Quran, itu yang membuat semuanya sujud. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ, maka begitu aku sudah sempurnakan dia, kata Allah. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, dan aku tiupkan di dalam tubuhnya min ruhi, dari ruhku. Faqa'u lahu sajidin. Maka kalian semuanya bersungkurlah, sujud padanya. Jadi yang membuat semuanya disuruh sujud, dalam diri Adam itu ada ruh Allah. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan dalam tubuhnya Adam dari ruhku. Karena ada ruhnya Allah dalam dirinya Adam dan anak keturunan Adam yang beriman, maka itu alam bekerja ngebantu. Karenanya dia jadi khalifah. Nah sekarang kita ngomong tentang ruh, ayah bunda. Ruh mah bukan urusan film horor, bukan. Apalagi kalau disebut arwah, biasanya yasinan tuh. Ngapain? Arwahan gitu. Ruh itu, ayah bunda, tidak terdefinisi. Dalam surat Al-Isra, yas'alunaka 'anir ruh. Orang-orang bertanya padamu Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri Rabbi. Katakan Muhammad, ruh itu urusan Rabbku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Jadi tentang ruh banyak orang tidak tahu. Tentang ruh jangan orang, malaikat nggak tahu. Jadi ruh itu adalah spirit, adalah kekuatan, adalah kehidupan yang Allah tanam. Kepada siapa? Kepada orang-orang beriman. Seperti pernah Allah tanam. Pada siapa? Pada Adam AS. Ada yang ngerasa sejak belajar Quran ini hidupnya makin hidup? Angkat tangan. Coba mau lihat. Ya Allah. Hidup tuh makin hidup kalau ada ruhnya dari Allah. Dan ayah bunda cari bagian akhir dalam surat 42. Bagian akhir dalam surat 42. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ma kunta tadri mal kitab walal iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya' min ibadina. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim." Yang ngerasa hidupnya makin terasa hidup habis belajar dan saat lagi cinta sama Al-Quran, oh rupanya karena Allah tambah-tambahkan ruh.
Wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikian kami wahyukan kepadamu Muhammad ruh dengan perintah kami. Dan ruh ini yang Allah wahyukan, yang Allah titipkan, yang Allah putuskan buat kita semua. Karena Allah pengen kita lebih hidup. Rupanya para ulama mengatakan ruh Allah ini adalah Al-Quran. Makunta tadrimal kita walal iman. Dulunya, sebelum engkau mengenal ruh Allah yang namanya Al-Quran ini, kalau baca Al-Quran, biasa aja. Makunta tadrimal kitab. Al-Quran dari kecil belajar, tapi kenapa ya kok susah dari itu? Oh, rupanya masih kosongan tuh ya benar. Tapi kalau sudah Allah berikan ruh saat belajar Al-Quran, kita jadi ngerti oleh iman. Dulu obrolan iman biasanya hampa aja, tanpa bobot. Tapi Masya Allah begitu belajar Al-Quran, kok jadi tahu tentang iman. Jadi ngerti tentang orang-orang yang ada di jalan setan, orang-orang yang ada di jalan Allah. Jadi kelihatan dengan jelas. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya. Nggak cuma itu, tiba-tiba hidup kalian bercahaya. Karena kami jadikan Al-Quran itu menjadi ruh dan cahaya yang kami beri petunjuk buat hamba-hamba pilihan kami. Nggak semua orang dikasih ruh itu yang bernama Al-Quran. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Dan engkau Muhammad, karena cahaya itu, cahaya dari kehidupan yang Allah kasih yang bernama Al-Quran, engkau bisa menuntun orang menuju jalan yang lurus. Maka kalau hidup kita lebih bersinar, lebih bercahaya, lebih nikmat, lebih ngerti, setelah kita mempelajari Al-Quran satu ayat. Rupanya karena Allah pengen menetapkan iman dalam hati kita. Ya benar. Dan Allah pengen hidup kita lebih hidup lagi. Jadi, oh, sampai ayat yang 22 ini ya bunda, kalau orang suruh baca berulang-ulang, nggak ngerti-ngerti. Ada kalimat dahsyat banget Allah sebut dalam ayat 22 ini. Ayatnya panjang, dipahaminya ribet. Tapi kalau bagi orang yang sudah Allah kasih pemahaman, Allah yang Allah pengen orang itu dapatkan cahaya Al-Quran, maka Allah tetapkan, Allah tuliskan. Hari ini tanggal 27 Januari, nih mereka aku buat paham. Mereka aku buat ngerti. Di mana masih banyak yang orang-orang lain masih tidur, orang-orang lain masih ngejar dunia sepagi ini. Orang-orang lain nggak sempat baca Al-Quran, mereka masih mau belajar Al-Quran. Aku tetapkan pagi ini mereka belajar Al-Quran. Aku tetapkan mereka ngerti tentang ruh. Aku tetapkan mereka ngerti tentang iman. Dan di Ramadan banyak orang belajar baca Quran, hatam berkali-kali. Ngerti juga enggak dikasih ngerti. Beruntung, tetap beruntung. Karena masih baca Al-Quran. Tapi ruhnya belum tentu Allah kasih. Imannya segitu-gitu aja nggak nambah. Tapi ada hamba-hamba Allah pilihan. Yang Allah buat mereka ini termasuk golongan orang beriman dan ada ruh yang membuat hidup mereka lebih hidup lagi. Hidup mereka lebih bercahaya. Dan mereka bahagia sebelum
Jumpa Allah udah bahagia, udah senang. Maunya mati di jalan Allah aja. Umurnya maunya habisin di jalan Allah aja. Hartanya maunya dipakai di jalan Allah aja. Ilmunya maunya dibagi di jalan Allah. Pokoknya kalau nggak dengar jalan Allah, maka nggak pakai hitungan. Mereka udah nggak masuk akal lagi. Pokoknya dagangnya sama Allah aja. Udah paling nikmat. Dah, ayah bunda, segitu aja. Jadi syukuri iman yang Allah berikan. Syukuri hari ini kita mengerti tentang ruh. Dan ruh yang Allah tambah-tambahkan itu kepada orang-orang beriman bernama Al-Quran. Ruh itu akan membuat kita semakin mulia, semakin bercahaya. Dan insya Allah, mudah-mudahan bisa menerangi hidup kita, juga menerangi orang-orang tercinta di sekeliling kita. Jazakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.